Dan begitu dia ikut seminar motivasi, di dalam semangat, yes, saya pasti bisa. Keluar bisa nggak? Dengan cara ikuti apa yang dikatakan sama Mahatma Gandhi. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi kita di live the Life Transformation Community. So, di sini kita akan membahas sebuah hal baru lagi. Sambil kita menunggu, kita akan belajar kasih tahu ke Anda bagaimana caranya kita menghilangkan emosi negatif. Emosi negatif. Pentingnya karena emosi negatif adalah faktor terbesar penghambat Anda mencapai impian Anda. Itu faktor terbesar. Selama Anda masih memiliki emosi negatif, selama itu juga ada hijab antara Anda dengan impian Anda. Jadi makin besar hijabnya, makin lama impian Anda datang. Makin besar emosi negatifnya, makin lama impian Anda datang. Jadi apa yang harus saya lakukan, Coach? Yang harus Anda lakukan adalah hilangin emosi negatifnya. Gimana caranya? Nah, itu dia. Oke. Wih, Masya Allah, dari Singapura ya. Sip. Kita akan ngebahas nih tentang emosi negatif. Akan seru sekali ketika kita ngebahas masalah tentang emosi negatif. Karena banyak orang itu nggak tahu gimana cara ngilangin emosi negatif. Kalau Anda lihat live saya 2 sebelumnya yang di taman, saya cerita tentang di sana bahwa dulu saya punya banyak sekali emosi negatif, dan itu yang menyebabkan saya nggak akan closing. Ketika kita berbicara tentang meningkatkan taraf hidup keluarga dan meningkatkan perekonomian keluarga, yang pertama kali harus Anda beresin adalah diri Anda sendiri dulu. Nggak bisa Anda nggak beresin keluarga Anda, naikin taraf hidup Anda, naikkan income Anda, tapi Andanya nggak beres. Nggak bisa, akan sangat sulit sekali. Nggak bisa. Yang ada apa? Yang ada nanti bisnis Anda up and down. And up and down, naik terus, tumbuh dan berkembang, hilang, timbul dan tenggelam. Kenapa bisa hilang? Karena emosi negatifnya banyak. Nah, emosi negatif tuh gini loh. Coach, apa tandanya kita memiliki emosi negatif? Tandanya adalah ketika Anda memikirkan nama seseorang atau ketika Anda membayangkan tentang masa lalu Anda punya perasaan nggak nyaman. Kenapa? Di situ Anda punya emosi negatif. Apapun emosi negatif Anda, apapun itu, apakah marah, benci, jengkel, dongkol, sakit hati, kecewa, dendam, gelisah, gundah, merasa tidak dicintai, merasa tidak berharga, merasa tidak dianggap, merasa disepelekan, tidak percaya diri, semua emosi negatif. Dan biasanya banyak orang ketika dia punya emosi negatif, yang dia lakukan adalah dia mencari motivasi di luar dirinya dia. Dan begitu dia ikut seminar motivasi, di dalam semangat, yes, saya pasti bisa. Keluar bisa nggak? Nggak bisa. Bener nggak? Gimana ceritanya lo ikut seminar motivasi, di dalam bisa, di luar bisa juga? Nggak bisa. Mau coba aja Anda itu. Anda ikut seminar motivasi deh, silakan. Udah berapa tahun sih Anda bosan ikut seminar motivasi? Nggak bisa gitu. Bener nggak? Gak bisa. Pertanyaan saya adalah ketika Anda ikut seminar motivasi, di dalam semangat, di luar enggak, terus minggu depan ikut seminar motivasi lagi, bulan depan ikut seminar motivasi lagi, disuruh loncat-loncat lagi, go, yes, pasti bisa, terus bisa. Nggak bisa kan?
Terus datang seminar motivasi lagi. Terus lakukan hal yang sama. Apa lakukan hal yang berbeda? Mencari alasan. Sudah, alasannya udah ada. Saya punya alasan kuat sekali untuk sukses. Saya mesti bayar hutang semuanya. Saya mesti membahagiakan keluarga saya. Saya mesti bahagiakan anak saya. Saya mesti naik hajiin orang tua saya. Umrohin, ini, itu, dan segala macam. Anda sudah punya alasan yang kuat. Tapi buktinya belum juga berhasil. Kenapa begitu? Karena pasti ada yang salah. Karena ada yang salah gitu. Kalau nggak ada yang salah, ya Anda udah berhasil. Anda sudah punya income sesuai dengan yang Anda inginkan. Anda nggak akan takut untuk resign dari kerjaan Anda kalau Anda mesti kerja kantoran dan Anda mau berbisnis. Anda mau fokus di bisnis multi level Anda mau fokus di bisnis insurance Anda nggak akan takut keluar kok. Kenapa Anda takut keluar? Karena Anda nggak yakin kan? Karena punya emosi negatif gitu. Dan emosi negatif ini adalah sebuah emosi yang tidak disadarin. Orang tuh ngerasanya yang baik-baik aja gitu. Dan orang tuh dibutakan dengan kata-kata motivasi sehingga masalah di depan dirinya dia nggak kelihatan. Selama Anda masih punya masalah, sulit Anda untuk closing. Nggak bisa. Coba ngaku. Siapa yang berani ngaku di sini? Yang sudah pernah ikut seminar motivasi, berkali-kali ikut seminar motivasi, seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Anda berani ngaku? Saya tantang Anda, berani ngaku nggak bahwa Anda ikut seminar motivasi nggak ada hasilnya? Apapun seminar motivasi Anda, si A, si B, si C, si D, sistem, ini, itu, segala macam. Kenapa? Makanya saya nggak bikin seminar motivasi. Kenapa? Karena saya tahu itu tidak signifikan hasilnya. Ada satu buku yang sangat menarik. Saya nggak bahas buku itu sekarang, mungkin di besok atau di besok lusa. Ada satu buku yang sangat menarik, judulnya adalah Why Motivation Doesn't Work. Mengapa motivasi tidak bekerja? Sejak saya baca buku itu 5 tahun lalu, saya berhenti ikut seminar motivasi dan saya tidak membuat seminar motivasi. Kenapa? Nggak ada gunanya. Bertahun-tahun saya ikut seminar motivasi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, bahkan 2012 sampai saya ikut seminar motivasi. Ya apa hasilnya? Semangat sekarang habis itu hilang tuh. Terus mau ikut lagi. Mau apa sih? Mau jalan di atas api, mau makan api, mau dansa di atas api, mau jalan di atas beling, mau ini itu dan segala macam. Itu hanya bisa dilakukan di kelas, tidak bisa di dunia nyata. Di kelas tuh maksudnya apa? Kenapa? Karena di kelas tuh dikondisikan. Maksudnya dikondisikan tuh apa sih? Maksudnya adalah ada support Anda, ada yang support, ada trainernya, dikondisikan, Anda pasti bisa. Itu di kelas, makanya Anda bisa lewatin api. Dan di situ dibilang apa? Dibilang kalau misalkan Anda bisa lewatin api ini adalah hambatan Anda. So, kalau Anda bisa menaklukkan rasa takut Anda bisa melakukan rasa takut Anda terhadap apapun. Buktiin aja. Anda berani makan api, Anda berani jalan di atas api, habis itu lu presentasi, berani nggak? Ya presentasi mah gampang. Ya Anda punya fobia deh, fobia. Takut pada hal yang berlebihan. Anda takut kucing, takut kecoa, takut styrofoam, udah nggak ada lagi takut styrofoam. Takut tikus, klaustrofobia, takut ketinggian dan segala macam. Anda jalan di atas api, habis itu hadapin fobia Anda. Bisa? Nggak bisa. Saya pernah ngebuktiin itu dengan peserta saya. Nggak bisa. So jadinya apa? Anda masih punya emosi negatif gitu. Nah, selama Anda masih memiliki emosi negatif, vibrasi Anda kecil, hijab Anda besar antara Anda dengan impian Anda, sehingga Anda akan sangat sulit dan akan sangat lama mencapai impian Anda. Jelas? Nah. So sekarang saya ini di grup tertutup. Kenapa saya sekarang setiap live di grup tertutup? Nggak pernah live di akun Facebook saya yang umum. Kenapa? Karena ini tempat untuk Anda mencurahkan segalanya gitu. Di komunitas ini, di grup Facebook ini. Kenapa sih pindah ke Facebook? Saya jarang aktif di Telegram. Karena kita bisa tatapan muka. Anda lebih tepatnya lihat muka saya. Saya bisa lihat foto Anda di sini dan saya bisa melihat komen Anda di sini. Kita bisa komunikasi dengan dunia virtual. Kalau di Telegram hanya pakai suara aja, kurang hidup. Di sini Anda lebih hidup loh. Nah ya, so yang harus Anda lakukan adalah bereskan emosi. Pertanyaannya, coach, gimana caranya bereskan emosinya? Itu dia. Gimana caranya? Caranya gampang.
Anda tahu. Kalau Anda nggak tahu, nggak bisa gitu. Sebelum saya kasih tahu bagaimana caranya, saya mau tanya dulu sama Anda nih. Saya mau tanya dulu sama Anda. Thank you Pak Junianto, Anda sudah tag 7 teman Anda. Saya lupa tadi, Pak Junianto ingetin saya. Teman-teman, kalau Anda merasa ini bermanfaat, please tag teman Anda di komen. Mungkin dia nggak bisa lihat langsung, karena dia harus saya approve dulu. Saya pegang satu handphone saya lagi. Saya bisa approve mereka sekarang. Dan please tag teman Anda, biar mereka masuk sini dan biar kehidupannya berubah. Apakah begini caranya, Coach? Faktanya begini caranya. Oke? Saya tadi mau ngomong apa ya? Oh, gue tadi. Bagaimana cara ngilangin emosi negatif? Sebelum saya kasih tahu, saya mau tanya sama Anda. Saya mau tanya sama Anda adalah, siapa di antara Anda yang pernah mengalami emosi yang sangat besar, sakit hati, kecewa, dendam, ditipu orang, pasangan Anda selingkuh, anak Anda macam-macam dan segala macam. Anda ditipu atau apapun juga, terus Anda datang ke orang yang punya otoritas, siapapun itu yang punya otoritas, Anda tanya ke dia dan mereka bilang apa? Dan mereka bilang adalah, ya sudah, itu sudah cobaan, sudah takdir, terima saja. Ya sudah, sabar aja, ikhlasin aja. Pernah dengar kata-kata itu? Kata-kata yang sangat manis di kuping. Misalkan Anda nanya sama siapa ya, sama Pak Ustadz mungkin, atau sama Romo mungkin, atau sama pemuka agama, dan Anda bilang sama dia, Pak Ustadz, saya ditipu orang, berapa? 200 juta. Waduh, gimana nih Pak Ustadz? Anak saya nggak bisa makan. Dan Ustadznya dengan santai bilang, ikhlasin aja, itu bukan rezeki Anda. Pak Ustadz, istri saya selingkuh, suami saya selingkuh. Ustadznya bilang, ikhlasin saja, berarti dia bukan yang terbaik menurut Allah. Jadi, biarkan saja, nanti akan diganti sama Allah. Jangan dengar kata-kata itu, Pak. Kata-kata yang sangat manis. Pertanyaan saya, ketika Anda dengar kata-kata itu, bisa nggak Anda melakukan itu? Terima aja, ditipu 200 juta, terima aja, bisa nggak? Ngomongnya gampang. Tanya sama Ustadz ya, sampai buka handphone. Ada request, saya langsung approve requestnya. Tanya udah Ustadznya, Ustadz, pernah kehilangan nggak uang 200 juta? Nggak pernah. Ingat kan, makanya dia bisa bilang santai. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngerasain. Bener nggak? Ketika seseorang bilang, saya takut presentasi, leader, saya takut presentasi, upline, saya takut presentasi. Kata leadernya apa? Kamu presentasi aja takut, kamu anak hebat, you're the best, presentasi sana. Ya gampang aja ngomong, bener. Lawan rasa takutmu, gampang aja ngomong, nggak tahu gimana caranya. Kalau Anda nggak percaya, cari ketakutan upline Anda yang ngomong begitu. Cari ketakutan upline Anda, cari ketakutan leader Anda. Takutnya nggak usah takut presentasi, nggak usah takut ketinggian, takut api, takut gelap, takut ulet, takut itu, takut gitu. Udah gitu lakukan hal yang sama. Hey leader, lo katanya lawan rasa takut, berani nggak megang tikus? Gak berani, sama, jelas. Nggak, jadi tidak ada kata-kata orang yang berani di dunia itu, nggak ada gitu loh. Setiap orang punya takutannya masing-masing. Jadi yang harus Anda lakukan adalah terima rasa takut itu, habis itu rasa takut hilang. Coba pernah begitu nggak? Karena nggak tahu gitu loh, bagaimana caranya, bener. Soalnya yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda lakukan untuk ngeberesin emosi negatif Anda supaya Anda bisa lempeng gitu loh. Kalau Anda punya emosi negatif tuh kayak Anda mau jalan tapi ketahan, nggak bisa jalan. Dan ketika ketahan, Anda akan sulit mendapatkan impian dan nggak bisa. So, cara menerima dan ngeberesin emosi negatif adalah dengan cara ikuti apa yang dikatakan sama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi punya satu quote yang sangat bagus, dan ini quote saya suka banget dari dulu. Mahatma Gandhi quote-nya bilang apa? Quote-nya dia bilang begini. Anda bisa cari di Google quote-nya dia. Caranya adalah quote-nya, gini quote-nya. The weak can never forgive. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Saya ulangi ya. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Bahasa Indonesia terjemahan bebasnya kurang lebih kira-kira apa? Orang yang lemah tidak akan bisa memaafkan
Karena memaafkan hanya dimiliki sama orang-orang yang kuat. Jelas ya? Selama ini ketika Anda mengalami emosi negatif, Anda disakitin orang, Anda dihina orang, Anda dicelakain orang, Anda direndahkan orang lain, Anda merasa tidak dicintai oleh orang lain, Anda dijahatin, ditipu, sehingga Anda membenci orang lain, dan habis itu pernah nggak Anda ngomong begini, wah sudahlah, dia mah nggak bisa berubah, udahlah biarin aja, mau diapain lagi, udahlah diemin aja, gue udah nggak mau inget-inget kejadian masa lalu, lu udahlah lupain aja, jangan pernah sebut namanya lagi, jangan pernah mikirin kejadiannya lagi, jangan pernah sebut itu lagi, dan pokoknya udah lupain aja, bener. Pernah begitu nggak? Anda pernah melupakan sesuatu nggak? Dan faktanya adalah forgotten it's not forgiven. Melupakan tidak sama dengan memaafkan. Kenapa? Ngelupain itu gampang. Udahlah diemin aja. Lupain aja kejadian itu gampang. Urusan kecil, nenek-nenek juga bisa. Kakek-kakek juga bisa. Tinggal ngelupain kecil. Tahu nggak? Tinggal dilupain selesai. Gampang ngelupain itu, tapi forgotten, melupakan tidak sama dengan memaafkan. Yang sulit adalah memaafkan. Nah, kenapa kita memiliki emosi negatif? Karena kita belum memaafkan orang lain. Ada orang jahatin Anda nggak maafin. Ada orang nabrak Anda, ceder, Anda nggak maafin. Ada orang nabok Anda, Anda nggak maafin. Ada mantan Anda nyakitin Anda nggak maafin. Ada istri Anda kurang ajar sama Anda nggak maafin. Suami kayak begini, selingkuh, Anda nggak maafin. Semua orang tua Anda, anak, semua segala macam, semua orang buat salah sama Anda dan Anda tidak memaafkan mereka. Sehingga emosi negatif makin muncul. Di sini jelas. Oke? Emosi negatif makin muncul. Dan ketika Anda melupakan kejadian itu, emosinya nggak lupa, enak aja diem. Bersarang di tubuh Anda. Sehingga suatu ketika ke-trigger lagi dan muncul lagi emosinya. Efek terkecil adalah Anda punya masalah emosi. Itu efek terkecil. Anda jadi uring-uringan, Anda jadi gampang emosian, Anda jadi tidak percaya diri, Anda jadi takut ketemu orang lain, Anda jadi depresi, segala macam. Itu hal kecil. Efek besarnya nanti apa? Efek besarnya adalah Anda kena sakit fisik. Emosi negatif memanifesti menjadi penyakit fisik, sakit kepala, vertigo, kanker, myom, ginjal, kista, paru-paru, tumor, jantung, diabetes, semua segala macam itu imbasnya ke sana gitu. Dan yang orang lakukan ketika sudah punya penyakit fisik adalah dia minum suplemen atau dia minum obat atau dia ke dokter. Yang disembuhin fisiknya, yang sakit mentalnya nggak selesai, coy. Ingat. So, apa yang harus Anda lakukan supaya emosi negatif hilang? Yang harus Anda lakukan adalah maafkan orang lain. That's it, selesai. Clear semua masalah Anda. Maafin. Maafin orang lain. Bagaimana caranya Anda memaafkan orang lain? Caranya adalah terima orang lain. Maksudnya terima bagaimana? Emosi negatif muncul karena Anda menolak sesuatu. Ini jelas? Emosi negatif muncul karena Anda menolak sesuatu. Anda ditipu orang, Anda menolak, gua nggak suka ditipu orang, muncul emosi negatif. Anda ngantri ATM, line-nya panjang, orang di depan lama, Anda tolak, Anda ngedumel, muncul emosi negatif. Macet, Anda ngedumel, nggak suka, muncul emosi negatif. Anak bandel, istri begini, suami begitu, orang tua begitu, asisten begini, semua Anda tolak dan muncul emosi negatif. Di sini jelas. Sehingga ketika emosi negatif itu muncul, energi negatif Anda semakin besar dan Anda akan semakin jauh dari impian Anda. Blockingnya makin tebal. Di sini jelas. Sehingga aura Anda nggak keluar. Begitu aura Anda nggak keluar, orang nggak akan suka dengan Anda. Kenapa? Karena bawaannya negatif mulu. Sekarang coba saya tanya deh, punya nggak teman yang kerjanya ngeluh terus? Ada nggak? Ya. Dikit-dikit dikeluhin semua sama dia. Anda punya nggak teman kayak begitu? Pertanyaan saya, kalau Anda punya teman kayak begitu, Anda suka nggak dengan orang itu? Semua dikomentarin, semua dikeluhkan, semuanya salah, dia doang yang benar. Anda suka nggak? Nggak suka pasti kan? Meskipun orang itu diam loh. Nanti efeknya berimbas,
Nanti efeknya berimbasnya kemana? Efeknya berimbasnya ke sini. Pernah nggak Anda deket sama orang yang dia belum ngomong apa-apa, tapi Anda nggak suka dengan orang itu? Anda baru kenalan dengan orang itu. Hai, saya Reza. Halo, saya Sukamto. Hai, saya Basuki. Hai, saya Joni. Hai, saya Johan. Dan segala macam. Dan tiba-tiba begitu Anda kenalan dengan orang itu, Anda langsung tidak suka dengan orang. Pernah nggak? Pasti Anda pernah melewati itu. Coba Anda pikirin. Pertanyaannya adalah, kenapa Anda nggak suka dengan orang itu? Padahal baru pertama kali ketemu. Padahal baru pertama kali ketemu. Kenapa Anda nggak suka dengan orang itu? Karena orang itu bawa emosi negatif. Tapi kan dia nggak ngomong apa-apa kok. Kerasa. Emosi negatif itu vibrasi, itu berasa getaran tuh. Kerasa gitu loh. Terus Anda ngomong, mau presentasi, nggak bisa. Jelas. Orang kalau nggak nyaman sama Anda, nggak akan closing, nggak akan beli produk Anda, nggak apa-apa. Kecuali Anda satu-satunya di dunia ini yang menjual satu-satunya barang di dunia ini. Nggak ada pilihan lain, cuma Anda yang punya, ya beli dia. Tapi kalau Anda jual barang yang masif, yang semua orang bisa jual, Anda jual apa? Multi level, semua orang bisa jual, tinggal cari produk Anda. Apa nama produk Anda? Cari di Bukalapak, cari di Tokopedia, selesai kok. Dapat harga yang sama. Bahwa supaya Anda membuat orang lain nyaman sama diri Anda mesti nyaman dengan diri Anda sendiri. So, bagaimana caranya Anda nyaman dengan diri Anda sendiri? Caranya adalah Anda ambil kaca, Anda ambil cermin nanti. Anda ambil cermin, dan setelah Anda ambil cermin, kita akan melihat diri Anda, dan habis itu bagaimana apa yang harus kita lakukan. Oke, kita tunggu ya. Jelas nggak gambarnya? Jelas nggak suaranya? Soalnya di luar hujan deras. Kemudian gambarnya jelas. Nggak lama kita, sekitar 10 menit lagi, saya akan kasih tahu apa yang harus Anda lakukan untuk menghilangkan emosi negatif. Oke. 34 orang join. Hadir lagi, sorry keputus. Biasalah, hujan deras. Ya, cuaca ya. Apa yang terjadi? Sudah ditakdirkan sejak 50.000 tahun yang lalu. Oke, sekarang apa yang harus Anda lakukan untuk menerima diri Anda dan untuk nyaman sama Anda? Yang harus Anda lakukan adalah Anda punya cermin. Dan ketika Anda punya cermin, Anda nengok ke cermin. Ini, ya. Anda nengok ke cermin. Dan begitu Anda nengok ke cermin, Anda perhatikan orang di dalam cermin. Maksudnya perhatikan apa yang diperhatikan? Terus Anda lihat orang dalam cermin. Ketika Anda melihat orang di dalam cermin, pertanyaan adalah, apa perasaan Anda terhadap orang di dalam cermin? Maksudnya perasaan bagaimana, Coach? Maksudnya perasaan adalah, apakah Anda menerima diri Anda, atau apakah Anda merasa ada yang kurang di dalam diri Anda? Contoh, ketika Anda menatap ke cermin, apa yang Anda perhatikan? Oh ya, mata gua kayaknya udah ada mata panda nih. Hidung gua kayaknya kurang mancung deh. Pipi kok kayaknya tembem ya. Aduh, bibir kok kayaknya kurang seksi ya. Aduh, kok rambut kayaknya begini ya. Aduh, kok kayaknya kuping begini ya. Aduh, kok kayaknya gigi begini ya. Aduh, kayaknya alis kayaknya kurang nih. Alis kayaknya kurang nih. Aduh, kayaknya keriput udah banyak. Aduh, kayaknya masih begini. Alah, semua dipikirin. Baru muka, belum badan. Aduh, kayaknya badan begini ya. Aduh, tangan kok kayaknya gede banget ya, kayak tangan petinju. Aduh, paha. Aduh, ini. Aduh, itu. Aduh, ini. Aduh, ini. Anda mengeluhkan begitu banyak hal di dalam diri Anda. So, artinya Anda tidak nyaman dengan diri Anda. Ketika Anda tidak nyaman tentang diri Anda nggak nyaman sama diri Anda, bagaimana orang lain bisa nyaman sama Anda? Habis ini jelas. Angkat. Yang harus Anda lakukan adalah Anda mesti nyaman dengan diri Anda. Gimana caranya? Terima diri Anda apa adanya. So, cara untuk menghilangkan emosi negatif adalah dengan menerima. Terima apa? Terima apapun. Terima semuanya. Terima rambut Anda begini, terima kuping Anda begini, terima pipi Anda begini, terima hidung, gigi, bibir ini, dan segala macam. Terima. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan Anda dengan begitu sempurna. Coach, bukankah kita harus merawat diri kita? Betul, harus dirawat, bukan dirubah. Sampai sini jelas. Dirawat berbeda dengan dirubah. Dan ketika Anda merawat dan selesai tanpa keluh kesah, aduh pipi gede banget, gimana ngerawatnya biar tirus, aduh ini gede, gimana cara ngerawatnya biar cantik, ganteng, keren, karisma, itu adanya di dalam, bukan di luar.
Dan itu terpancar ketika Anda percaya dengan diri Anda. Kalau Anda tidak percaya dengan diri Anda, prospek nggak akan closing sama Anda gitu. Kenapa? Karena Anda nggak percaya tentang diri Anda. Jelas. Anda saja nggak nyaman dengan diri Anda. Anda aja nggak menerima diri Anda, terus berharap orang lain terima Anda. Saya terimalah diri saya apa adanya. Anda aja nggak menerima diri Anda apa adanya kok. Dikit-dikit mau dirubah, dikit-dikit mau dirubah, dikit-dikit mau dirubah gitu. Coach, bukankah badan harus dibagus? Badan akan bagus kok kalau Anda jaga makanan. Pertanyaannya adalah, banyak orang nggak jaga makanan. Makanannya berantakan. Coba Anda buka pakai apa tadi? Makan gula yang banyak, makan gorengan, makan micin. Hancur badan Anda ngancurin badan Anda sendiri kok. Anda ngancurin badan Anda sendiri gitu loh. Terus Anda berharap orang lain terima apa? Nggak bisa. So, cara untuk menghilangkan emosi negatif adalah terima dengan ikhlas apapun yang terjadi di dalam hidup Anda dan apapun yang terjadi di dalam diri Anda. Terima. Sama suami dikasih duitnya cuma sedikit, Coach. Terima. Istri saya nggak bisa dikasih tahu. Terima. Saya dihina sama orang, Coach. Terima. Saya diremehkan sama orang, terima, nggak usah ditolak. Jangan begini, wah lu mah pasti nggak bakal bisa sukses. Awas lu, gue buktiin. Awas, gue buktiin. Jangan begitu. Terima, ketika Anda menerima semua akan lapang, selesai. Coach, saya diomongin orang lain, terima, bahkan bersyukur, bagus, kasih kue sama orang yang ngomongin Anda. Kenapa? Karena Anda bisa menerima pahala nanti di hari kiamat. Selesai. Selesai. Anda diomongin sama orang, orang itu begini, kejelekannya begini, aib Anda dibuka, terima, bagus. Kenapa? Karena Anda punya tabungan satu kantong pahala nanti di hari kiamat. Selesai. Kalau Anda berpikir gini, Anda berpikir lebih luas, tidak berpikir kecil sebagai seorang manusia, Anda berpikirnya lebih luas lagi, Anda nggak akan mementingkan omongan orang lain. Kenapa? Karena yang ngomong itu orang lain. Anda mau dibilang nggak bisa, Anda mau dibilang apa, mau dibilang ini dan segala macam, sudah terima aja. Terima. Antrian lama, terima. Macet, terima. Panas, terima. Dingin, terima. Rusak, terima. Mati lampu, terima. Ini, terima. Sudah selesai. Dan jalan semua. Dan Anda bisa jualan lagi. Lempeng. Dan ketika Anda lempeng, Anda nggak punya emosi. Ketika Anda nggak punya emosi, Anda akan jalanin semuanya dengan sangat lapang. Sehingga energi Anda tuh clear. Clear itu maksudnya apa ya? Pure lebih tepatnya, bukan clear. Pure, energi Anda tuh pure gitu loh. Pure energi bener orang yang mau bantuin orang lain gitu. Anda mau jualannya mau bantuin orang lain kan? Bukan hanya mau cari duit kan? Betul kan? Anda mau bantuin orang lain kan? Jangan cuma di mulutnya aja ngomong bantuin orang lain. Pak, ini bisa bantuin lo keluarga Bapak lebih damai lagi. Saya bisa bantuin lo Anda supaya lebih bagus lagi. Saya bisa bantuin lo Anda lebih begini. Ngomongnya di lu sini bantuin orang. Dalam hati ngejar target poin, tutup poin akhir tahun lah, akhir bulan lah, harga persistensi lah, ini itulah segala macam, nggak bisa. Ngejar target ini itulah segala macam, nggak bisa. Bahasa di vibrasi jauh lebih penting daripada bahasa di mulut. Bisa bilang. Bahasa di vibrasi lebih penting daripada bahasa di mulut. So, vibrasi Anda harus clear. Sama seperti misalkan Anda belum menikah. Coach, gimana caranya supaya cepat-cepat jodoh? Gampang, caranya apa? Terima diri Anda. Anda cinta nggak dengan diri Anda? Kalau Anda tidak mencintai diri Anda, bagaimana mungkin orang lain mencintai Anda? Nggak bisa. Orang Anda aja nggak cinta diri sendiri kok. Buktinya apa? Buktinya semua mau dirubah. Paha gede mau dirubah, pinggul gede mau dirubah, badan terlalu kecil mau dirubah, mata sipit mau dirubah, rambut lurus mau dikeriting, rambut keriting mau dilurus, kulit putih pucat, kulit hitam mau diputihin, berubah semua. Ngapain? Terima aja diri Anda. Jelas ya? Nggak penting. Omongan orang tuh nggak penting. Omongan orang tuh nggak penting. Nah, jelas ya? So, kesimpulannya adalah gimana cara menghilangkan emosi negatif? Caranya adalah dengan menerima apapun, semua kondisi di dalam diri Anda. Ketika Anda menerima semua kondisi di dalam diri Anda dan di dalam kehidupan Anda, emosi negatif akan berangsur-angsur hilang. Selama masih ada emosi negatif, berarti Anda belum menerima emosi negatif itu.
Gimana cara menerima? Ya, terima. Ya Allah, saya terima semua ketentuanmu. Selesai. Anda percaya kan bahwa rencana Allah itu yang terbaik, betul? Terus kenapa Anda ngedumel? Ya Allah, kok utang gue banyak? Kata Allah, yang ngambil kredit siapa? Ya Allah, debt collector ngejar. Cicilan kartu kredit udah kolek 5, udah berbulan-bulan gak bayar. Gimana ini ya Allah? Kata Allah, siapa suruh lu pakai riba? Ya Allah, mobil mau ditarik leasing, siapa suruh lu piara macan? So terima. Debt collector datang, suruh datang. Saya dulu punya utang ratusan juta kok. Sama, saya dulu punya kartu kredit 12. Utang saya hampir 500 miliar. Alhamdulillah udah lunas. Kenapa? Saya terima, sudah terima aja. Nggak punya duit, mau ngomong apa? Habis itu koreksi, muhasabah. Jangan berpikir positif. Nanti saya bahas masalah berpikir positif. Pertemuan berikutnya, sekarang kita bahas emosi negatif. Jelas ya? So, yang harus Anda lakukan adalah bereskan semua emosi dan dengan terima. Saya kasih waktu 5 menit untuk pertanyaan. Apakah ada yang mau nanya? Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya, silakan. Saya tunggu. Kalau nggak ada, saya close ya. Ada pertanyaan? Saya rasa sudah clear ya. Itu doang cara menghilangkan emosi negatif. Sip ya, kita bisa lanjut di grup. So, kalau misalkan Anda merasa ini bermanfaat dan materi-materi bermanfaat, besok kita akan live lagi. Besok mungkin saya live sekitar siang atau sore. Besok saya ada kegiatan dan saya ada kegiatan, ada buka bersama dengan komunitas saya. Ada beberapa puluh orang yang datang, 50 lebih yang hadir. Besok saya akan live-in juga bahwa ini tiba-tiba masuk komen banyak. Besok saya akan live juga siang atau sore. Saya akan kasih tahu kegiatan saya seperti apa, oke? Supaya Anda bisa mengenal saya lebih dalam. Dan BTW ini adalah kamar anak saya. Kemarin saya share di sini juga live. Kemarin saya sharing di sini. Ini meja belajar anak saya. Meja belajar sih pada anak saya 3 tahun. Ini kasurnya. Dan ada boneka gitar di sana. Dan saya di sini. Kurang lebih kira-kira seperti inilah kamar anak saya. Oke. Saya jawab pertanyaan dulu. Coach, kalau suka lagu galau, apakah bisa ikut negatif? Bisa. Saya dibilang gila. Self-talk-nya apa, Coach? Terima. Ngomong sama diri sendiri. Saya menerima apapun yang terjadi. Mau nanya apapun, udah tahu jawabannya. Bagus. Terima. Ya sudah. Bukan. Oke, clear ya, semua ada dalam diri, semua ada sangat bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, tag teman Anda, share videonya, tag teman Anda, invite teman Anda masuk join ke grup ini. Kita akan sering live, mungkin kita akan tiap hari live Anda bisa mainkan. Akan ada materi-materi, akan ada quote-quote, akan ada kehidupan pribadi saya dan segala macam. Anda akan bisa melihat semuanya di sana, oke? Dan nanti akan sampai suatu ketika Anda juga sharing tentang diri Anda juga harus live. Oke, thank you, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi besok, mungkin sore ya, abis asar kita akan live. Besok abis asar kita akan live, saya akan kasih tahu kegiatan saya besok seperti apa. So, sukses untuk Anda, netralkan semua emosi negatif Anda, biar lebih cepat dapat impian Anda. Oke, saya Reza Anggara, salam sehat berlimpah rezeki, stay cool and lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.